Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Quratul Ainin Nursodik, NIM 114210101 dari Pluk 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan, di mana pada acara ketiga ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan kemiringan lereng dan sayatan terskala. Lalu, langkah berikutnya kita akan membuka aplikasi ArcGIS ArcMap. Nah, ini kita akan membuka folder file pada acara kedua. Kita open. Nah, lalu data yang digunakan pada acara ketiga ini yaitu batas administrasi dan kontur yang sudah diklip. Jadi yang lainnya ini kita bisa unchecklist. Nah, setelah selesai jadi seperti ini, kita akan membuat tin dengan menekan Arch Toolbox. Nah, kita tekan 3D Analysis Tools, lalu kita Data Management, lalu tin, lalu Create tin. Oke, kita output tinnya kita ubah sesuai folder kita. Di acara ketiga ini kita beri nama tin. Kita save, kita atur koordinat sesuai peta yang kita gunakan, 48S. Kita input feature-nya itu clip contour, kita klik OK. Kita tunggu. Oke, create-nya ini telah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat mengubahnya itu menjadi bentuk raster. Kita atur book lagi. Nah, kita akan klik pada 3D analysis, lalu conversion from tin to raster. Oke, input tinnya ini kita tin. Lalu ini output rasternya kita tidak usah ubah, jadi tetap default. Kita klik OK. Oke, tin to rasternya telah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat slope. Di mana kita tekan Art Toolbox lagi, lalu kita tekan raster surface. Lalu kita tekan slope. Oke. Nah, input rasternya ini tin raster tadi. Kita tidak usah ubah. Output measurement-nya jadi percent rise. Oke. Oke, ini telah berhasil. Nah, setelah berhasil, ini kan tinnya itu masih slope-nya ini masih warna seperti ya ini seperti menurut aturan ArcMap. Nah, kita akan ganti. Tuh, tekan Art Toolbox, lalu uh, reclassify. Nah, ini itu inputnya slope. Value, lalu kita classify. Kita ubah kelasnya menjadi 7. Lalu kita ubah metode menjadi manual. Nah, di sebelah kanan ini break values-nya ini persen. Dan nah, kita sesuaikan dengan tabel Van Zuidam. 2, terus 7, terus 30, 15, 30, terus 30, habis itu terus 70, 140, lalu 180. Oke, juga sudah kita klik OK. Oke. Nah, kita tunggu. Oke, ini telah berhasil reclassify-nya.
Lalu langkah selanjutnya ini kita akan eh, mengubah raster ini menjadi ke poligon. Kita Artbook, kita masuk ke Conversion Tools. Lalu kita klik From Raster, Raster to Polygon. Ini kita beri class swap, value, kita ubah, kita beri nama Polygon. Kita save, oke. Kita tunggu. Oke, ini sudah jadi. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengetahui luasan dari tiap-tiap poligon. Nah, yang pertama itu caranya dengan kita klik kanan pada poligon ini, kita open attribute table. Lalu kita table option, dan kita akan menambahkan add field. Nah, kita beri nama luas, type-nya float. Oke. Nah, ini kita klik luasnya ini, klik kanan, kita calculate geometry untuk mengetahui luasan tiap-tiap poligon area. Ini oke, yes. Nah, ini area seperti ini. Lalu kita akan melakukan generalisasi pada daerah-daerah yang kecil-kecil ini. Caranya dengan klik identify. Nah, kita zoom dulu. Nah, ini luasnya segini, kita copy. Lalu kita akan select by attribute. Kita akan menyeleksi. Caranya klik luas kurang dari yang telah kita ini tadi apply. Oke. Oke, ini kita bisa close. Nah, ini kan kita udah terselect. Oke, ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi. Caranya tekan Alt Tool, lalu Data Management Tool. Nah, kita klik Generalization, Eliminate. Caranya kita akan nah ini tadi polygon. Nah, kita beri nama net save. Oke. Oke, eliminate telah berhasil. Kita bisa uncyclist polygonnya ini. Nah, kita akan beri warna poligonnya tadi ini sesuai dengan Van Zuidam. Klik kanan, Properties. Kita akan melakukan simbologi. Nah, ini kita klik kategoris. Value field-nya grid code, add all values. Nah, ini kita ubah sesuai Van Zuidam. Hijau tua, hijau muda, kuning, lalu jingga. Oke, kita apply, kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan uh, smooth-nya ini. Kita akan uh, rapikan poligon-poligon ini dengan cara Art Toolbox. Terus kita tekan Cartography Tools, lalu Generalization, Smooth Polygon. Input feature-nya ini Polygon Eliminate, lalu kita beri nama Smooth, kita save, kita ubah smoothing algoritmnya menjadi Bezier
interpolation, oke. Kita tunggu. Nah, ini telah berhasil. Lalu kita akan eh, lihat ini tuh sesuai dengan batas administrasinya. Nah, ini kan masih keluar-keluar gini, jadi kita akan melakukan clip. Nah, caranya itu kita geoprocessing clip. Nah, input feature-nya ini kita isi smooth yang tadi dengan batas administrasi. Kita beri nama peta kem- kemiringan lereng. Kita save. Oke, kita tunggu. Oke, klipnya ini telah berhasil. Lalu kita bisa uncheck list yang tidak perlu. Nah, ini kita uncheck list. Nah, sudah seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya, kita akan melakukan membuat sayatan. Nah, yang diperlukan itu sebelumnya kita harus kita mengubah dulu ini warnanya simbologisnya sesuai tabel Van Zuydam. Kita klik kategoris, ID-nya grid code, add all values. Nah, kita tidak usah membuat lagi, kita import dari yang smooth, dari yang polygon eliminate tadi. Oke. Oke. Nah, setelah selesai kita apply, kita oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sayatan. Data yang diperlukan itu sekarang tin. Oke. Lalu kita akan membuat sayatannya itu kita dengan 3D Analyst klik option. Kita buat dulu foldernya di semester 3 ini. Nah, acara 3 ini kita beri nama sayatan. Kita klik oke. Kita oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat sayatan tersebut dengan interpolate line. Ini bisa dari sini. Atau kita bisa ubah dari sini sampai sini. Nah, lalu selanjutnya kita akan tampilkan profil grafnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan eh, menambahkan data frame. Nah, ini kita activate dulu. Oke. Nah, setelah kita activate,
kita klik kanan, kita properties, kita ubah koordinat sistemnya, oke. Lalu langkah selanjutnya kita add data, kita masukkan profil grafik 1 tadi, add, oke. Nah, muncul seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita klik properties, kita akan open atribut tabel. Nah, M merupakan ini koordinat, Z itu merupakan ketinggian. Lalu kita akan add field kalau ingin menambahkan eksagerasi 5 kali. Jadi ditulisnya tuh Z, X, 5. Lalu ini bentuknya float. Kita oke. Nah, muncul seperti ini. Kita klik, lalu kita field calculator. Nah, ini caranya kita klik Z ini, eksagerasi 5 kali. Oke. Oke, setelah selesai, kita silang. Nah, lalu kita ini akan melakukan ekspor. Kita ekspor ini, kita ubah dulu save as type-nya di base table. Oke, oke, yes. Ini kita bisa silang. Lalu kita akan klik kanan pada ekspor tadi. Kita klik display XY data. Nah, X field-nya kita ubah jadi M, Y field-nya kita ubah jadi Z. Nah, lalu Z field-nya ini kalau ingin ekstraksi 5 kali, kita klik ZX5 tadi, tapi sekarang tidak, jadi klik none. Oke, kita tunggu. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan zoom to layar. Nah, karena ini masih dalam bentuk garis, kita akan ubah dalam bentuk ini kan masih dalam titik, kita ubah ke bentuk garis. Caranya Artbook. Ini kita Artbook, lalu Data Management Tool. Bentar, Data Management Tool, Feature. Kita ubah Point to Line. Input feature-nya ini yang ekspor tadi, kita masukkan ke folder sayatan, kita beri nama garis sayatan. Kita save. Oke. Jadi hapus saja. Jadi, nah, kita tunggu. Ini telah berhasil. Kita unchecklist ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan layout view. Oke. Jadi, kita akan mengatur ini. Ini kita atur dulu. Nah, ini kita akan sesuaikan skalanya.
Kita ini bisa ubah jadi 90.000. Kita bisa sesuaikan menggunakan pan nih. Nah, lalu pada ini garisnya kita juga samakan skalanya. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita bisa tambahkan ini kita dengan cara klik kanan lalu klik properties. Kita ubah dulu UTM. Nah, gridnya ini kita new grid. Nah, kita measure grid, next, labels only, next, next, next terus. Nah, kita klik properties. Nah, propertiesnya ini kita uncheck aksesnya ini kita top sama right kita hapus, uncheck list top dan right, lalu di labelsnya ini top sama right-nya juga dihapus, additional properties. Nah, ini kita number format, lalu kita jadikan 0, kita oke. Sudah, ini semua yang udah kita apply, oke, apply, oke. Nah, ini kita bisa zoom. Nah, kita sesuaikan ini. Garisnya ini di 0. Nah, oke, setelah ini selesai, skalanya udah selesai, kita bisa klik peta kemiringan lereng. Nah, jadi output dari acara ketiga ini seperti ini. Kita bisa save as. Nah, kita bisa save acara 3 sil. Kita bisa save. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.